Bab 2617. Pergi ke toilet. Di bawah seruan Nando, Master Super Clancy dan pelatihan tertutup lainnya meninggalkan pelatihannya satu demi satu. Pada saat yang sama, Clancy yang dipimpin oleh para master ini pun meninggalkan Clancy satu demi satu dan pergi ke berbagai tempat di alam semesta. Clancy, di aula leluhur. Saat ini, Mileye sedang berbaring dengan tenang di tanah, dan sekelompok Master Clancy sedang menyembuhkannya. Melihat Mileye di depan mereka, semua Master Clancy merasa sangat rumit di hati mereka. Belum lama ini, Clancy dan Mileye ini adalah musuh bebuyutan, tapi sekarang, Clancy ingin menyelamatkan orang ini dengan segenap kekuatannya. Jodoh itu luar biasa. Dan beberapa Master Top Clancy terlihat sangat serius. Karena mereka telah menyadari keseriusan masalah ini. Nando mendatangi sebuah patung, dia memberi hormat sedikit, leluhur. Klik. Patung itu tiba-tiba terbelah, dan detik berikutnya, seorang pria paruh baya muncul di depan Nando. Di arena, semua Master Clancy dengan cepat berlutut. Sakaya. Orang ini adalah leluhur Clancy dan pendiri Clancy. Sakaya memandangi Nando, dan setelah sekian lama, dia sedikit tersenyum, "Kamu luar biasa." "Luar biasa." Nando berkata dengan suara yang dalam, "Leluhur, Clancy berada dalam bahaya pembantaian keluarga, aku ingin meminta bantuan leluhur." Sakaya tiba-tiba mendongak dan berkata dengan lembut, "Dewa usia." Nando menoleh untuk melihat, wajahnya muram. Si bijaksu itu telah tiba. Di luar Clancy, si bijaksu menatap Clancy, tatapannya langsung tertuju pada Sakaya, alisnya sedikit berkerut. Sakaya memandangi Nando di depannya, dan berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, masalah yang kamu timbulkan ini agak besar." Nando berkata dengan suara yang dalam, "Bisakah leluhur mengalahkan orang ini?" Sakaya menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa mengalahkannya." Mendengar ini, wajah Nando tiba-tiba muram. Pada saat ini, Sakaya berkata lagi, "Meskipun aku tidak dapat mengalahkannya, aku dapat menahannya." "Tahan." Nanda membeku. Sakaya tiba-tiba menoleh dan melirik Juan dan Tievo. Dia sedikit mengernyit, "Pemilik keberuntungan kebenaran agung." Nando mengangguk, "Mereka adalah temanku." "Teman?" Ekspresi Sakaya tiba-tiba menjadi heran, "Kalian adalah teman?" Nando mengangguk, "Ya." Sakaya menggelengkan kepalanya, "Aneh sekali. Menarik sekali kalau kalian bisa berteman." Nando sedikit tersenyum, "Ceritanya panjang." Sakaya tiba-tiba menoleh dan melirik Mileye yang tergeletak di tanah di kejauhan, dia juga. Nando mengangguk. Sakaya berkata dengan lembut, "Dia terluka parah, percuma kalian menyembuhkannya seperti ini." Nando buru-buru berkata, "Apa leluhur punya solusi?" Setelah hening sejenak, Sakaya berkata, "Biarkan dia pergi ke kolam pemeliharaan jiwa. Aku dan beberapa orang meninggalkan jiwa spiritual di sana, biarkan dia menelannya, jiwa spiritual dia dapat diperbaiki." Mendengar hal itu, Nando sedikit kaget, dia menoleh dan menatap Jerome yang tersenyum kecut, "Aku juga tidak tahu. Seharusnya hanya ketua klan yang tahu." Sakaya tersenyum dan berkata, "Benar. Ketika aku pergi, aku meninggalkan aturan leluhur, dan hanya ketua klan yang dapat memasuki tempat ini." "Apa yang terjadi dengan ketua klan sebelumnya?" Mendengar itu, para Master Clancy di arena itu terdiam. Sakaya menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Biarkan saja. Aku tidak peduli tentang ini. Lagi pula, ketua klan saat ini sangat baik." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menunjuk ke kanan, dan dinding gunung belakang di kejauhan tiba-tiba retak, dan sebuah lorong muncul di depan mata semua orang. Nando segera berkata,
Penatua Jerome, cepat bawa saudara Y ke dalamnya. Jerome membawa Mile Y dan menghilang di tempat. Pada saat ini, Sakaya menatap si bijaksu di kejauhan, dan sedikit tersenyum. Berapa lama aku bisa menunda? Aku tidak tahu, kalian jaga diri. Suara itu terdengar, lalu dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Bang! Sebuah kekuatan yang menakutkan tiba-tiba menyapu si bijaksu di langit. Si bijaksu tetap tanpa ekspresi. Aku akan berurusan dengan orang ini dulu. Yumo, ketua bencana, kalian berurusan dengan orang-orang itu. Setelah berbicara, dia langsung menghilang di tempatnya. Bang! Segera, suara ledakan yang mengerikan tiba-tiba datang dari kedalaman langit berbintang yang jauh. Di bawah, ketua bencana dan Yumo memandangi Juan bertiga. Ketua bencana tiba-tiba menghilang di tempat. Petir dewa yang mengerikan tiba-tiba jatuh dari langit dan menyapu ke arah Juan bertiga di bawah. Begitu guntur yang kuat muncul, seluruh dunia berubah warna dan bergetar hebat. Di bawah, mata Juan berkilat ganas. Serahkan bajingan itu padaku. Begitu suara itu terdengar, dia menginjak kaki kanannya dan terbang ke langit. Bang! Pada saat Juan membumbung tinggi ke langit, tubuh Dharma puluhan ribu bentuk yang menakutkan muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, tubuh fisiknya langsung terbakar, dan ketika dia memilih membakar tubuh fisik, tubuh Dharma puluhan ribu bentuk sebenarnya mulai terbakar juga. Menghadapi ketua bencana ini, Juan tahu betul bahwa dia harus bekerja keras, jika tidak, dia akan sangat dirugikan. Kalau berjuang mati-matian, mungkin masih ada secercah kehidupan. Di sisi lain, pada saat ketua bencana dan Juan bertempur, Tievo juga membubung ke langit, langsung menuju Yumo. Musuh sebelumnya adalah Yumo. Ketika mereka bertemu sekarang, itu seperti musuh yang bertemu musuh, sangat menjengkelkan. Yumo menatap dingin ke arah Tievo yang menyerang, dan detik berikutnya, dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Jelek. Kekuatan mengerikan turun dari langit, dan seluruh dunia terkoyak. Di bawah, Nando melihat ke kejauhan. Tidak jauh, ruang waktu tiba-tiba terbuka, dan seorang pemuda keluar perlahan. Pemuda itu mengenakan jubah panjang, rambut hitamnya disisir ke atas dan digantung vertikal di belakang kepalanya. Di tangan kirinya dia memegang pisau panjang dengan sarungnya. Dia berjalan dengan sangat tenang. Nando menatap bocah itu dengan ekspresi tenang. Dia tahu bahwa anak laki-laki di depannya adalah lawannya. Bocah itu tiba-tiba berbisik, keberuntungan kebenaran agung. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya, dengan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Mengapa kamu membutuhkan pengakuan pena kebenaran agung untuk menjadi jenius yang nyata? Mengapa kamu membutuhkan itu? Setelah suara itu terdengar, dia tiba-tiba melompat dan pisaunya ditusuk. Jelek. Sepotong cahaya pisau tiba-tiba mengoyak dunia. Di bawah, Nando sedikit menyipitkan matanya, dan tiba-tiba mengetukkan kaki kanannya. Bang! Nando membubung ke langit dan langsung bertemu dengan cahaya pisau, dan segera, seluruh dunia mulai dimusnahkan. Di sisi lain, seorang remaja dan satu orang tua diam-diam memperhatikan semua yang ada di depan mereka. Remaja ini persis Raja Ganas. Raja Ganas berkata dengan lembut, "Guru, mereka akhirnya melawan makam dewa ini." Di samping Raja Ganas, orang tua itu berkata dengan bersemangat, "Ini tentu saja hal yang bagus." Raja Ganas terdiam. Orang tua itu berkata dengan suara berat, "Apakah kamu mau membantu mereka?" Raja Ganas mengangguk, mengambil keuntungan di akhir pertarungan, itu tidak begitu bagus. Orang tua itu sedikit bingung, kenapa tidak? Bukankah lebih baik membiarkan orang-orang ini bertarung dengan makam dewa dan terluka keduanya? Setelah hening sejenak,
Raja Ganas menggelengkan kepalanya. Tidak bagus. Orang tua itu bingung, mengapa? Biarkan mereka menguras energi orang makam dewa. Apakah mereka mati atau energi orang makam dewa yang dikonsumsi, itu akan bermanfaat bagi kita dan tidak ada yang merugikan. Raja Ganas menggelengkan kepalanya lagi. Jangan berpikir begitu. Guru, jika mereka mati, maka kita tidak akan memiliki sekutu yang kuat lagi. Saat itu, klan Roh Ganas tidak akan pernah bisa menang dalam menghadapi makam dewa yang menakutkan ini. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, "Hari ini, kita berdiri dan menonton tanpa memberikan bantuan. Kedepannya, ketika makam dewa berurusan dengan Roh Ganas, siapa yang akan membantu kita saat itu?" Orang tua itu diam. Raja Ganas menatap ketua bencana di kejauhan, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Dengan kekuatan klan Roh Ganas, tidak ada kesempatan untuk balas dendam dalam hidup ini. Jika demikian, mengapa tidak bertaruh? Setelah suara itu terdengar, dia tiba-tiba menggenggam tangan kanannya ke depan, lalu tombak panjang berwarna darah tiba-tiba muncul di tangannya. Raut wajah orang tua itu tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan cepat, "Jangan impulsif, jika kamu melakukannya sekarang, itu sama saja dengan mengekspos kita terlebih dahulu, kita." Raja Ganas menggelengkan kepalanya, "Jika kamu tidak mengirim arang di salju sekarang, itu akan menjadi lapisan gula tidak berguna di masa depan. Siapa yang butuh?" Setelah suara itu terdengar, tiba-tiba dia membumbung tinggi ke langit dan langsung menuju ketua bencana di kejauhan. Melihat pemandangan ini, wajah orang tua itu langsung memucat. Di kejauhan langit, ketua bencana yang sedang bertarung dengan Juan tiba-tiba mengubah wajahnya. Sesaat kemudian dia menoleh tiba-tiba. Pada saat itu tombak panjang melayang di udara. Ketua bencana menyipitkan matanya sedikit, dan dengan lambaian tangan kanannya, penghalang petir dewa menghalangi di depannya. Bang! Sepotong cahaya guntur tiba-tiba meledak, dan ketua bencana mundur hampir 1000 kaki jauhnya. Setelah berhenti, ketua bencana mengangkat kepalanya dan menatap Raja Ganas dari kejauhan, dengan sinar dingin di matanya, sisa-sisa klan Roh Ganas. Raja Ganas terkekeh, "Ayo, lanjut." Suara itu terdengar, lalu dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Jelek. Cahaya tombak merah tiba-tiba mengoyak lapangan, dan sedetik kemudian ujung tombak sudah tiba di depan ketua bencana. Pupil ketua bencana tiba-tiba menyusut, dia melompat tiba-tiba dan meninju, di kepalan tangannya ada cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Cahaya tombak dan cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak, memercik ke sekeliling, dan dalam sekejap, seluruh langit berbintang langsung hancur. Pada saat itu, Juan tiba-tiba menyerbu ke depan ketua bencana, dan pada saat yang sama, tombak cahaya lain disabetkan di depan ketua bencana. Bang! Ketua bencana tiba-tiba mundur puluhan ribu meter jauhnya. Begitu dia berhenti, Juan dan Raja Ganas bergegas ke depannya lagi. Bang! Ketua bencana mundur lagi. Tak lama kemudian, ketua bencana langsung ditindas oleh Raja Ganas dan Juan. Puluhan ribu meter jauhnya, begitu ketua bencana berhenti, dia tiba-tiba berkata dengan suara garang, "Menindas orang dengan jumlah banyak, kan?" Saat suara itu terdengar, dia merentangkan tangan kanannya, dan sebuah token tiba-tiba melonjak ke langit, lalu menghilang ke langit. Melihat pemandangan ini, Juan dan Raja Ganas mengerutkan kening. Jelas, ketua bencana ini memanggil orang. Makam dewa. Raja Ganas terdiam, wajahnya menjadi sedikit serius. Juan melirik Raja Ganas, dan berkata, "Siapa namamu?" Raja Ganas berkata, "Klan Roh Ganas, Raja Ganas." Juan menggelengkan kepalanya, "Aku belum pernah mendengarnya."
Raja Ganas. Juan memandangi Raja Ganas, lalu berkata, "Ketua bencana ini memanggil seseorang. Apakah ada yang bisa kamu panggil? Kalau ada, panggil yang banyak." Raja Ganas ragu sejenak, lalu berkata, "Tidak ada." Juan terdiam. Tidak ada yang bisa dipanggil. Ini pusing. Pada saat ini, pusaran besar tiba-tiba muncul di kedalaman langit berbintang, dan segera setelah itu, beberapa aura menakutkan tiba-tiba turun dari pusaran itu. Juan berkata dengan suara yang dalam, "Orang-orang mereka datang." Raja Ganas berbalik tiba-tiba. Juan menatap Raja Ganas, kaget, "Mau kemana?" Raja Ganas ragu-ragu, lalu berkata, "Aku mau ke toilet." Juan bersambung.